Pernahkah kamu merasa seperti dunia sedang berputar terlalu cepat, sementara dirimu terjebak dalam pusaran stres yang tiada henti? Tugas menumpuk, harapan orang lain membebani, dan hidup seakan menarikmu ke segala arah sekaligus. Rasanya, tidak peduli seberapa keras usahamu, masih ada lebih banyak hal yang menanti untuk diselesaikan. Namun, inilah hal yang mungkin belum kamu sadari. Stres itu sendiri bukan masalahnya. Yang benar-benar menentukan adalah bagaimana kita menghadapinya. Dalam perjalanan ini, kita akan menggali lebih dalam ke dalam filosofi Stoikisme, sebuah pendekatan yang telah bertahan selama berabad-abad dan tetap relevan hingga hari ini. Berbeda dengan solusi instan yang hanya menutupi masalah sesaat, Stoikisme menawarkan sesuatu yang lebih mendasar, cara berpikir yang dapat mengubah bagaimana kita merespons tekanan dalam hidup. Kamu tidak perlu mengubah segalanya secara drastis. Bahkan, perubahan kecil dalam cara berpikir dan bertindak bisa membawa dampak besar. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa dengan mengontrol pikiran, menerima ketidakpastian, dan melepas keterikatan pada hasil, kita dapat menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Jadi, apakah kamu siap untuk mengambil kendali atas stres dalam hidupmu? Mari kita jelajahi 7 teknik Stoik yang akan membantumu tetap tenang di tengah badai kehidupan. 1. Fokus hanya pada hal yang bisa dikendalikan. Stres seringkali muncul bukan karena apa yang terjadi di luar sana, tetapi karena bagaimana kita memikirkannya. Kita terjebak dalam pusaran kecemasan, memikirkan apa yang mungkin terjadi, bagaimana orang lain menilai kita, atau apakah segala sesuatu akan berjalan sesuai rencana. Pikiran itu terus berputar, menguras energi, dan menciptakan beban yang semakin berat. Namun, ada satu prinsip utama dalam Stoikisme yang dapat membebaskan kita dari belenggu stres ini. Fokus hanya pada hal yang bisa kita kendalikan. Epictetus, salah satu filsuf Stoik terbesar, pernah berkata, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Pernyataan ini sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam. Pikiran, tindakan, dan pilihan kita sepenuhnya berada dalam kendali kita. Sebaliknya, opini orang lain, cuaca, kondisi ekonomi, atau bagaimana seseorang bereaksi terhadap kita, sepenuhnya berada di luar kendali kita. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa mulai mengalihkan energi kita ke tempat yang benar, pada apa yang bisa kita pengaruhi. Bayangkan dirimu berada dalam badai. Angin bertiup kencang, hujan turun deras, dan petir menyambar di kejauhan. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, kamu tidak bisa menghentikan badai itu. Tetapi kamu bisa memilih untuk mengenakan mantel hujan, mencari tempat berlindung, atau bahkan menikmati suara rintik hujan yang jatuh ke tanah. Sama seperti badai yang tidak bisa kita kendalikan, banyak hal dalam hidup pun demikian. Kita tidak bisa mengendalikan situasi, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak momen di mana kita membiarkan stres menguasai kita, karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya di luar kuasa kita. Misalnya, ketika seseorang mengkritik kita secara tidak adil, kita mungkin merasa marah dan frustrasi. Tetapi jika kita mengikuti ajaran Stoik, kita akan bertanya kepada diri sendiri, apakah aku bisa mengendalikan opini orang ini? Jawabannya jelas tidak. Namun, kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadap kritik tersebut. Kita bisa memilih untuk tetap tenang, merenungkan apakah ada sesuatu yang bisa dipelajari dari kritik itu, atau membiarkannya berlalu tanpa perlu membebani pikiran kita. Penerapan prinsip ini bisa dimulai dengan kesadaran sederhana. Ketika stres mulai muncul, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa kukendalikan? Jika jawabannya ya, fokuskan energimu pada solusi. Jika jawabannya tidak, lepaskan dan biarkan berlalu. Apakah aku menghabiskan waktuku untuk memikirkan sesuatu yang tidak bisa kuubah? Jika iya, sadari bahwa hal itu hanya akan menguras energimu tanpa hasil yang nyata. Ada sebuah teknik sederhana yang bisa membantu dalam menerapkan prinsip ini, yaitu dengan membuat 2 daftar. Ambil selembar kertas dan tuliskan hal-hal yang bisa kukendalikan. Misalnya, sikapku terhadap situasi, usahaku dalam bekerja,
Atau bagaimana aku merespons suatu masalah. Hal-hal yang tidak bisa kukendalikan. Misalnya, bagaimana orang lain berpikir tentangku, kejadian di masa lalu, atau keputusan yang dibuat oleh orang lain. Ketika stres mulai muncul, lihat kembali daftar ini. Jika sesuatu berada dalam kendalimu, pikirkan langkah konkret yang bisa kamu ambil untuk memperbaiki situasi. Jika sesuatu berada di luar kendalimu, lepaskan dan alihkan perhatianmu ke hal lain yang lebih bermakna. Salah satu cara terbaik untuk melatih prinsip ini adalah dengan mengadopsi mantra sederhana. Aku melepaskan apa yang tidak bisa kukendalikan. Kapanpun kamu merasa cemas atau terbebani oleh sesuatu yang berada di luar kuasamu, ucapkan mantra ini dalam hati. Rasakan bagaimana ketegangan dalam dirimu mulai berkurang, seolah-olah kamu sedang meletakkan beban berat yang selama ini kamu bawa tanpa perlu. Mengubah pola pikir ini memang tidak instan, tetapi semakin sering kita melatihnya, semakin mudah bagi kita untuk menghadapi hidup dengan lebih tenang. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati datang bukan dari menghindari masalah, tetapi dari menyikapinya dengan bijaksana. Hidup selalu penuh dengan ketidakpastian, tetapi kita selalu memiliki kekuatan untuk mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dengan memilih untuk hanya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga membangun ketangguhan mental. Hidup menjadi lebih ringan, lebih sederhana, dan lebih damai. Dan ketika kita telah menguasai prinsip ini, kita akan menyadari bahwa sebagian besar kecemasan yang selama ini membebani kita sebenarnya tidak pernah perlu ada sejak awal. 2. Melihat stres sebagai kesempatan. Stres seringkali dianggap sebagai musuh yang harus dihindari. Begitu kita merasa tertekan, kita langsung ingin melarikan diri, mengalihkan perhatian dengan hiburan, mengeluh tentang keadaan, atau berharap segalanya berjalan lebih mudah. Namun, bagaimana jika kita mengubah cara pandang kita? Bagaimana jika stres bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan peluang yang bisa membantu kita bertumbuh? Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik terbesar, pernah berkata, hambatan bagi tindakan justru mendorong tindakan. Apa yang menghalangi jalan justru menjadi jalan itu sendiri. Kutipan ini mengajarkan bahwa tantangan yang kita hadapi bukanlah penghalang bagi kemajuan kita, tetapi justru bagian dari perjalanan yang membentuk diri kita. Jika kita melihat stres sebagai beban, maka ia akan menjadi beban. Tetapi jika kita melihatnya sebagai peluang untuk berkembang, maka stres bisa menjadi guru terbaik kita. Bayangkan seseorang yang sedang berlatih di gym. Ketika ia pertama kali mengangkat beban yang berat, ototnya terasa sakit dan melemah. Jika ia menyerah dan menghindari latihan, tubuhnya tidak akan pernah menjadi lebih kuat. Namun jika ia tetap berlatih dengan konsisten, rasa sakit itu akan berubah menjadi kekuatan. Sama seperti latihan fisik membangun otot, stres yang dihadapi dengan pola pikir yang tepat akan membangun ketangguhan mental kita. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak contoh di mana stres bisa menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Jika kamu merasa kewalahan dengan pekerjaan, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan keterampilan manajemen waktu dan belajar mengatakan tidak pada tugas yang tidak esensial. Jika kamu menghadapi konflik dalam hubungan, ini adalah momen untuk melatih kesabaran, memahami sudut pandang orang lain, dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Jika kamu mengalami kegagalan, ini adalah peluang untuk merefleksikan kesalahan dan kembali bangkit dengan strategi yang lebih baik. Namun, agar bisa melihat stres sebagai kesempatan, kita harus terlebih dahulu mengubah cara kita berpikir tentangnya. Sebagian besar orang menganggap stres sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi penelitian modern justru menunjukkan bahwa cara kita memandang stres berpengaruh besar terhadap dampaknya. Sebuah studi yang dilakukan oleh psikolog Kelly McGonigal menemukan bahwa stres tidak selalu merugikan, tetapi keyakinan kita terhadap streslah yang menentukan apakah ia akan berdampak negatif atau positif bagi kita. Jadi, bagaimana kita bisa mulai mengubah cara pandang kita tentang stres? Salah satu teknik sederhana adalah menanyakan diri sendiri pertanyaan yang tepat setiap kali kita merasa tertekan.
Apa yang bisa kupelajari dari situasi ini? Alih-alih melihat stres sebagai beban, lihatlah sebagai kesempatan untuk berkembang. Bagaimana aku bisa menggunakan tantangan ini untuk menjadi lebih kuat? Ingat bahwa setiap kesulitan membawa pelajaran yang berharga. Apa yang bisa kulakukan untuk mengatasi ini dengan lebih bijaksana? Dengan pendekatan yang lebih positif, stres menjadi lebih mudah dikelola. Selain itu, mencatat pengalaman stres dalam sebuah jurnal juga bisa sangat membantu. Setiap malam sebelum tidur, tuliskan satu situasi yang membuatmu merasa stres pada hari itu. Kemudian, refleksikan bagaimana kamu meresponsnya dan apa yang bisa kamu pelajari dari kejadian tersebut. Lama-kelamaan, kamu akan mulai melihat pola bahwa banyak tantangan yang pernah terasa begitu besar ternyata justru membantumu menjadi lebih kuat. Teknik lain yang bisa dicoba adalah mencari satu manfaat dari setiap situasi sulit. Contohnya, jika sebuah proyek di tempat kerja terasa sangat membebani, alih-alih hanya mengeluh, tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana ini membantuku menjadi lebih disiplin atau lebih kreatif? Jika kamu sedang menghadapi kesulitan keuangan, pikirkan bagaimana situasi ini bisa mengajarkanmu untuk lebih bijaksana dalam mengelola uang. Kamu juga bisa menggunakan afirmasi positif untuk mengubah cara pandang terhadap stres. Ucapkan dalam hati atau tuliskan kalimat seperti, "Setiap tantangan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Aku lebih kuat dari stres yang kuhadapi. Setiap kesulitan membentuk diriku menjadi lebih baik." Dengan mengulangi afirmasi ini secara rutin, pikiran bawah sadarmu akan mulai mempercayainya, dan kamu akan mulai menghadapi stres dengan sikap yang lebih optimis. Satu teknik lain yang sangat membantu dalam mengubah cara kita melihat stres adalah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah ini akan tetap menjadi masalah dalam jangka panjang? Terkadang, kita terjebak dalam momen dan menganggap stres yang kita alami saat ini sebagai sesuatu yang sangat besar. Tetapi jika kita bertanya, apakah ini akan tetap penting setahun dari sekarang? Kita akan menyadari bahwa sebagian besar hal yang membuat kita cemas sebenarnya hanya sementara. Marcus Aurelius percaya bahwa setiap hambatan memiliki tujuan, dan dengan memeluk tantangan dalam hidup, kita bisa menemukan kekuatan yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Jadi, lain kali saat kamu merasa stres, alih-alih melawannya, coba tanyakan, bagaimana ini bisa membantuku menjadi orang yang lebih baik? Kamu mungkin akan terkejut dengan jawabannya. 3. Berlatih ketidaknyamanan secara sukarela. Di zaman modern ini, kenyamanan adalah segalanya. Kita hidup dalam dunia yang menawarkan kemudahan di setiap sudut. Makanan instan yang bisa dipesan hanya dengan satu sentuhan, ruangan ber-AC yang selalu menjaga suhu tetap nyaman, hiburan tanpa batas yang bisa diakses kapan saja. Kita bahkan bisa menjalani hidup tanpa perlu berhadapan dengan kesulitan yang nyata. Namun, di balik segala kenyamanan ini, ada efek samping yang jarang kita sadari. Ketahanan mental kita semakin melemah. Ketika segala sesuatu begitu mudah, kita menjadi semakin sulit menghadapi ketidaknyamanan. Saat menghadapi sedikit tekanan, kita langsung merasa kewalahan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita cepat menyerah. Filosofi Stoikisme memahami bahaya ini sejak ribuan tahun yang lalu. Para filsuf Stoik percaya bahwa untuk menjadi tangguh dalam menghadapi stres dan kesulitan hidup, kita harus sengaja melatih diri untuk menghadapi ketidaknyamanan. Seneca, salah satu filsuf Stoik terbesar, pernah berkata, "Sisihkan beberapa hari dalam sebulan untuk hidup dengan makanan dan pakaian paling sederhana, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini yang selama ini kutakuti?" Prinsip ini mengajarkan kita untuk menghadapi rasa takut kita secara langsung. Kebanyakan dari kita hidup dengan ketakutan akan kehilangan kenyamanan. Takut kekurangan uang, takut gagal, takut merasa lapar, takut mengalami kesulitan. Tetapi ketika kita sengaja mengalami ketidaknyamanan dalam dosis kecil dan terkendali, kita menyadari bahwa ketakutan itu seringkali dilebih-lebihkan. Coba bayangkan ini. Kamu terbiasa makan 3 kali sehari dengan makanan lezat dan bergizi. Lalu suatu hari kamu memutuskan untuk berpuasa selama sehari penuh. Pada awalnya,
Perutmu mungkin terasa lapar, kepalamu sedikit pusing, dan kamu mulai berpikir, ini sulit. Namun, semakin lama kamu menjalaninya, semakin kamu menyadari bahwa rasa lapar itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kamu tetap bisa berfungsi, tubuhmu tetap kuat, dan ketika akhirnya kamu makan kembali, kamu akan lebih menghargai makanan yang kamu miliki. Begitu pula dengan aspek lain dalam hidup. Jika kita terbiasa tidur di kasur empuk setiap malam, cobalah tidur di lantai selama beberapa hari. Jika kita selalu menggunakan kendaraan untuk bepergian, cobalah berjalan kaki sejauh mungkin. Jika kita selalu menggantungkan diri pada hiburan digital, cobalah sehari penuh tanpa ponsel dan media sosial. Tujuan dari latihan ini bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk mengajarkan otak kita bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Saat kita secara sukarela memilih ketidaknyamanan, kita membangun ketahanan mental yang akan membuat kita lebih siap menghadapi kesulitan yang sesungguhnya. Selain itu, berlatih ketidaknyamanan juga membebaskan kita dari keterikatan pada hal-hal yang tidak esensial. Kita seringkali merasa bahwa kita membutuhkan hal-hal tertentu untuk bahagia. Makanan enak, pakaian mewah, teknologi canggih. Tetapi ketika kita secara sengaja mengurangi ketergantungan pada hal-hal ini, kita menyadari bahwa kita sebenarnya bisa hidup tanpa mereka. Ada beberapa cara sederhana untuk mulai melatih ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Puasa secara sukarela. Lewati 1 atau 2 waktu makan, dan perhatikan bagaimana tubuh dan pikiranmu bereaksi. Kamu akan menyadari bahwa rasa lapar bukanlah sesuatu yang tak tertahankan. Mandi dengan air dingin. Meskipun tubuhmu mungkin menolak pada awalnya, kamu akan belajar bagaimana bertahan dalam situasi yang tidak nyaman. Kurangi kenyamanan fisik. Tidurlah tanpa bantal atau di lantai selama beberapa hari untuk merasakan bagaimana tubuhmu menyesuaikan diri. Tinggalkan ponsel selama sehari penuh. Rasakan bagaimana rasanya hidup tanpa gangguan digital, dan bagaimana pikiranmu menjadi lebih tenang. Dorong dirimu dalam aktivitas fisik. Berlari lebih jauh dari biasanya. Angkat beban lebih berat, atau lakukan yoga dengan posisi yang lebih menantang. Setiap kali kamu melakukan salah satu latihan ini, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku bertahan? Apa yang kupelajari dari pengalaman ini? Bagaimana latihan ini membuatku lebih kuat? Semakin sering kamu melatih ketidaknyamanan, semakin kamu menyadari bahwa banyak dari ketakutanmu selama ini hanyalah ilusi. Kamu akan lebih siap menghadapi situasi sulit di kehidupan nyata, karena kamu telah membangun ketahanan mental yang tidak bisa digoyahkan oleh tantangan kecil. Seneca percaya bahwa dengan menghadapi ketidaknyamanan secara sukarela, kita merampas kekuatannya untuk menakut-nakuti kita. Semakin kita terbiasa dengan kesulitan, semakin kecil kemungkinan kita akan terpuruk saat menghadapi tantangan yang sebenarnya. Jadi, lain kali ketika hidup memberimu sesuatu yang tidak nyaman, ingatlah bahwa ini adalah bagian dari latihan. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk memperkuat dirimu. Kamu lebih tangguh dari yang kamu kira, dan dengan melatih ketidaknyamanan secara sukarela, kamu akan membuktikannya kepada dirimu sendiri. 4. Berhenti sebelum bereaksi. Pernahkah kamu mengirim pesan atau email dengan emosi yang meledak-ledak, hanya untuk menyesalinya beberapa saat kemudian? Atau mungkin kamu pernah bereaksi secara impulsif terhadap seseorang, hanya untuk menyadari bahwa responsmu justru memperburuk keadaan? Dalam hidup, kita seringkali terburu-buru dalam merespons sesuatu tanpa memberi waktu bagi diri kita untuk berpikir. Akibatnya, kita berakhir dengan stres yang tidak perlu, konflik yang seharusnya bisa dihindari, dan perasaan sesal yang menghantui. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa salah satu kunci untuk mencapai ketenangan dalam hidup adalah berhenti sejenak sebelum bereaksi. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, pernah berkata, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian eksternal. Sadarilah ini, maka kamu akan menemukan kekuatan sejati." Dengan kata lain, kita mungkin tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dan cara terbaik untuk memastikan bahwa kita merespons dengan bijak adalah dengan melatih diri untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Coba bayangkan pikiranmu seperti segelas air berlumpur.
Jika kamu mengguncangkannya, air akan menjadi keruh dan sulit untuk melihat ke dalamnya. Tetapi jika kamu membiarkannya diam sejenak, lumpur akan mengendap dan air akan menjadi jernih kembali. Pikiran kita bekerja dengan cara yang sama. Ketika kita langsung bereaksi terhadap sesuatu dengan emosi yang belum stabil, kita seringkali tidak bisa melihat situasi dengan jernih. Namun, jika kita memberi diri kita waktu untuk berhenti dan membiarkan emosi kita mengendap, kita akan bisa berpikir lebih rasional dan merespons dengan cara yang lebih baik. Di dunia modern, kita hidup dalam budaya yang menghargai kecepatan. Semuanya serba instan, balasan pesan yang cepat, keputusan yang segera diambil, reaksi spontan terhadap apapun yang terjadi. Tetapi justru dalam dunia yang bergerak begitu cepat, keterampilan untuk berhenti sejenak menjadi semakin berharga. Bagaimana cara melatih diri untuk berhenti sebelum bereaksi? Ada beberapa teknik sederhana yang bisa kamu coba. Pertama, gunakan teknik 3 napas. Ketika kamu merasa marah, frustrasi, atau cemas, sebelum melakukan apapun, ambil 3 napas dalam-dalam. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan, tahan selama 4 hitungan, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 hitungan. Ulangi 3 kali. Ini mungkin terdengar terlalu sederhana, tetapi teknik ini bisa menghentikan respons impulsif yang sering kali muncul saat kita sedang emosional. Kedua, ajukan pertanyaan kepada diri sendiri sebelum merespons. Sebelum mengatakan sesuatu atau mengambil tindakan, tanyakan, apakah ini reaksi terbaik yang bisa kuberikan? Apakah ini akan memperbaiki atau justru memperburuk situasi? Apakah ini benar-benar layak untuk dipikirkan dan dikhawatirkan? Pertanyaan-pertanyaan ini memaksamu untuk berpikir sebelum bertindak, yang pada akhirnya bisa mencegah banyak penyesalan di kemudian hari. Ketiga, ambil waktu jeda sebelum membalas pesan atau email yang membuatmu emosi. Kita seringkali terburu-buru dalam membalas pesan yang membuat kita marah atau tersinggung. Tetapi sebelum mengetik balasan, coba tunggu selama beberapa menit atau bahkan beberapa jam jika memungkinkan. Baca kembali pesan itu dengan pikiran yang lebih jernih dan tanyakan pada diri sendiri apakah reaksi pertamamu masih terasa masuk akal. Dalam banyak kasus, kamu akan menyadari bahwa reaksi pertamamu terlalu berlebihan dan bahwa ada cara yang lebih baik untuk menanggapi situasi tersebut. Keempat, latih kesabaran dalam percakapan sehari-hari. Saat berbicara dengan orang lain, coba biasakan untuk menunggu 1 atau 2 detik sebelum menjawab. Dengan cara ini, kamu memberikan dirimu ruang untuk berpikir sebelum merespons, yang akan membuat percakapan lebih tenang dan bermakna. Kelima, praktikkan teknik melangkah keluar dari situasi. Jika memungkinkan, ketika kamu merasa emosimu mulai memuncak, coba keluar dari situasi tersebut selama beberapa saat. Bisa dengan berjalan kaki, duduk diam, atau sekadar menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Dengan memberi dirimu waktu untuk menjauh sejenak, kamu bisa melihat situasi dengan perspektif yang lebih luas dan lebih rasional. Melatih diri untuk berhenti sebelum bereaksi bukan hanya membantumu mengurangi stres, tetapi juga membantumu membangun ketenangan batin. Saat kamu berhenti sejenak, kamu memberi dirimu kesempatan untuk berpikir lebih jernih, menghindari tindakan yang bisa berujung pada penyesalan, dan merespons kehidupan dengan lebih bijak. Marcus Aurelius percaya bahwa kita tidak bisa mengontrol peristiwa di luar sana, tetapi kita selalu bisa mengontrol respons kita terhadapnya. Dengan menguasai keterampilan untuk berhenti sebelum bereaksi, kita bisa menghadapi kehidupan dengan lebih tenang, lebih kuat, dan lebih berdaya. Jadi, setiap kali kamu merasa tergoda untuk langsung bereaksi terhadap sesuatu, ingatlah satu hal. Berhenti sejenak, ambil napas, dan pilih respons terbaik yang bisa kamu berikan. 5. Berlatih visualisasi negatif. Sebagian besar stres yang kita rasakan berasal dari ketakutan akan hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Kita takut kehilangan sesuatu yang berharga, takut gagal dalam pekerjaan, takut ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, atau takut menghadapi ketidakpastian di masa depan. Ketakutan ini seringkali membuat kita gelisah, bahkan sebelum sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. Pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran yang terus-menerus,
membayangkan berbagai skenario terburuk yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Namun, dalam filosofi Stoikisme, ada sebuah teknik yang justru mengajarkan kita untuk menghadapi ketakutan ini secara langsung. Teknik ini dikenal sebagai visualisasi negatif, yaitu praktik membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, bukan untuk menambah kecemasan, tetapi untuk membiasakan diri menghadapi ketidakpastian dan menyadari bahwa kita sebenarnya lebih kuat dari yang kita kira. Seneca, salah satu filsuf Stoik terbesar, pernah berkata, orang yang telah memikirkan kemungkinan buruk sebelumnya telah merampas kekuatannya untuk membuatnya takut. Dengan kata lain, ketika kita sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk, kita tidak akan lagi terkejut atau hancur jika hal itu benar-benar terjadi. Sebaliknya, kita akan lebih siap secara mental dan emosional untuk menghadapinya dengan tenang. Bayangkan ini, setiap pagi sebelum memulai hari, kamu meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan beberapa hal buruk yang mungkin terjadi. Misalnya, kamu membayangkan bahwa hari ini pekerjaanmu mungkin tidak berjalan lancar, bahwa seseorang mungkin akan mengecewakanmu, atau bahwa kamu mungkin mengalami kegagalan dalam proyek yang sedang kamu kerjakan. Pada awalnya, pikiran ini mungkin terasa tidak nyaman. Tetapi semakin kamu terbiasa dengan latihan ini, semakin kamu menyadari bahwa kemungkinan buruk ini sebenarnya tidak seburuk yang kamu bayangkan. Jika proyekmu gagal, kamu masih bisa mencobanya lagi. Jika seseorang mengecewakanmu, kamu masih memiliki kendali atas bagaimana kamu meresponsnya. Jika ada rintangan yang menghadang, kamu bisa mencari cara untuk mengatasinya. Visualisasi negatif bukanlah tentang bersikap pesimis atau berharap sesuatu yang buruk terjadi. Justru sebaliknya, ini adalah latihan untuk mempersiapkan diri menghadapi realitas hidup yang tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Hidup penuh dengan ketidakpastian, dan semakin kita bisa menerima kenyataan itu, semakin kita bisa menghadapi stres dengan lebih bijaksana. Ada beberapa cara untuk mulai berlatih visualisasi negatif dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk membayangkan skenario buruk yang mungkin terjadi. Misalnya, jika kamu sedang bersiap untuk sebuah presentasi penting, tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana jika aku lupa materi presentasi? Bagaimana jika audiens tidak menyukai presentasiku? Bagaimana jika ada kesalahan teknis di tengah presentasi? Alih-alih merasa panik, gunakan pertanyaan ini untuk mempersiapkan strategi menghadapinya. Jika kamu lupa materi, kamu bisa membawa catatan kecil. Jika audiens tidak terlalu tertarik, kamu bisa tetap tenang dan berusaha menarik perhatian mereka dengan cara lain. Jika ada kesalahan teknis, kamu bisa tetap fleksibel dan beradaptasi dengan situasi. Kedua, praktikkan visualisasi kehilangan sementara. Coba bayangkan bagaimana jika suatu hari kamu kehilangan sesuatu yang sangat berharga, entah itu pekerjaanmu, hubunganmu, atau bahkan kesehatanmu. Tujuannya bukan untuk membuatmu takut, tetapi untuk mengingatkanmu agar lebih menghargai apa yang kamu miliki saat ini. Marcus Aurelius, seorang kaisar Stoik yang bijaksana, pernah berkata, kamu bisa meninggalkan hidup ini kapan saja. Biarkan itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan. Pernyataan ini bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan akan kematian, tetapi justru untuk menghargai kehidupan dengan lebih dalam. Saat kita menyadari bahwa segalanya bersifat sementara, kita akan lebih bersyukur atas momen-momen kecil dalam hidup, lebih menghargai orang-orang di sekitar kita, dan lebih menikmati perjalanan hidup tanpa terus-menerus mengkhawatirkan masa depan. Ketiga, gunakan teknik ini untuk mengatasi ketakutan akan kegagalan. Banyak orang takut gagal, sehingga mereka bahkan tidak mencoba. Namun, dengan visualisasi negatif, kita bisa membiasakan diri menghadapi kemungkinan buruk ini sebelum itu terjadi. Misalnya, jika kamu takut gagal dalam bisnis yang ingin kamu mulai, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang akan terjadi jika bisnis ini gagal? Apakah aku akan kehilangan segalanya? Atau masih ada cara untuk bangkit kembali? Bagaimana aku bisa belajar dari kegagalan ini dan mencobanya lagi dengan lebih baik? Seringkali, kita akan menyadari bahwa ketakutan kita sebenarnya tidak beralasan.
Bahkan jika kita gagal, kita masih memiliki peluang untuk bangkit kembali dan mencoba hal lain. Keempat, pasangkan visualisasi negatif dengan rasa syukur. Setiap kali kamu membayangkan kehilangan sesuatu, gunakan latihan ini untuk lebih menghargai apa yang kamu miliki saat ini. Jika kamu membayangkan kehilangan pekerjaanmu, renungkan betapa beruntungnya kamu masih bisa bekerja hari ini. Jika kamu membayangkan kehilangan seseorang yang kamu cintai, gunakan momen ini untuk menunjukkan lebih banyak rasa kasih dan perhatian kepada mereka. Dengan cara ini, visualisasi negatif tidak hanya membantumu mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian, tetapi juga membuatmu lebih bersyukur dan lebih hadir dalam setiap momen hidup. Dengan berlatih visualisasi negatif secara rutin, kamu akan mulai melihat perubahan dalam cara berpikirmu. Kamu tidak lagi mudah terkejut oleh kesulitan yang datang, karena kamu sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Kamu tidak lagi tenggelam dalam stres dan ketakutan, karena kamu tahu bahwa kamu bisa menghadapi apapun yang terjadi. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati tidak datang dari menghindari tantangan, tetapi dari menghadapi tantangan dengan keberanian dan kesiapan. Dengan membayangkan kemungkinan buruk sebelum itu terjadi, kita tidak hanya membangun ketahanan mental, tetapi juga menemukan kebebasan sejati dari ketakutan yang selama ini membatasi kita. Jadi, lain kali ketika kamu merasa stres atau takut akan sesuatu yang mungkin terjadi, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, dan bagaimana aku bisa menghadapinya dengan tenang? Kamu mungkin akan terkejut betapa kuatnya dirimu sebenarnya. 6. Hiduplah di saat ini. Pikiran kita adalah mesin waktu yang tak pernah berhenti bekerja. Seringkali kita terjebak dalam dua arah yang berlawanan, menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Kita terus memikirkan kesalahan yang telah kita buat, kesempatan yang telah terlewat, atau kejadian yang seharusnya bisa kita ubah. Di sisi lain, kita juga dipenuhi oleh kecemasan tentang apa yang akan terjadi esok hari. Apakah kita akan berhasil? Apakah hidup kita akan sesuai harapan? Apakah orang-orang di sekitar kita akan tetap ada? Namun, semakin kita larut dalam pikiran tentang masa lalu dan masa depan, semakin kita kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar nyata saat ini. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, pernah berkata, "Batasi dirimu hanya pada saat ini. Lupakan segala sesuatu yang lain. Kamu hanya memiliki waktu ini. Gunakan dengan bijaksana." Kata-kata ini adalah pengingat bahwa kehidupan tidak terjadi di masa lalu atau masa depan. Kehidupan hanya ada di sini dan sekarang. Semua stres yang kita rasakan sebagian besar berasal dari pikiran kita, yang terus melompat-lompat antara sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang belum terjadi. Tetapi jika kita bisa membawa kesadaran kita kembali ke saat ini, kita akan menemukan ketenangan yang selama ini kita cari. Coba bayangkan ini. Kamu sedang duduk menikmati secangkir kopi di pagi hari. Jika pikiranmu mengembara ke pekerjaan yang harus diselesaikan atau kesalahan yang kamu buat kemarin, kamu tidak benar-benar menikmati momen itu. Kopi itu tetap di sana, tetapi kamu tidak merasakan aromanya, tidak merasakan hangatnya di tenggorokanmu, tidak menikmati rasanya. Satu-satunya perbedaan antara ketenangan dan kecemasan adalah di mana perhatianmu berada. Jika perhatianmu ada di masa lalu atau masa depan, kamu akan selalu merasa terbebani. Tetapi jika perhatianmu ada di saat ini, hidup terasa lebih ringan dan damai. Namun, bagaimana cara melatih diri untuk benar-benar hadir di saat ini? Ada beberapa teknik sederhana yang bisa membantu kita kembali ke momen sekarang dan mengurangi stres yang berasal dari pikiran kita yang terus bergerak. Pertama, gunakan teknik 5-4-3-2-1 untuk kembali ke saat ini. Saat kamu merasa stres atau cemas, coba lakukan langkah berikut. Lihat 5 hal di sekitarmu. Perhatikan warna, bentuk, atau teksturnya. Sentuh 4 benda di dekatmu. Rasakan permukaannya, apakah lembut, kasar, hangat, atau dingin. Dengar 3 suara di sekitarmu. Mungkin suara burung, suara lalu lintas, atau suara napasmu sendiri. Cium 2 aroma di udara.
Bisa aroma kopi, parfum, atau bahkan bau tanah setelah hujan. Rasakan satu sensasi di tubuhmu. Mungkin detak jantungmu, suhu udara di kulitmu, atau aliran napasmu. Latihan ini sangat sederhana, tetapi sangat efektif untuk mengalihkan perhatian dari pikiran yang melayang ke masa lalu atau masa depan, dan membawanya kembali ke realitas saat ini. Kedua, gunakan alarm pengingat untuk mengevaluasi apakah kamu benar-benar hidup di saat ini. Setel pengingat di ponselmu beberapa kali dalam sehari dengan pertanyaan, apakah aku benar-benar hadir saat ini? Ketika alarm berbunyi, hentikan apapun yang sedang kamu lakukan dan periksa apakah pikiranmu sedang berada di masa lalu, masa depan, atau di momen sekarang. Jika tidak, tarik napas dalam-dalam dan kembalikan kesadaranmu ke saat ini. Ketiga, latih meditasi mikro di sela-sela aktivitas harian. Meditasi tidak harus dilakukan dalam posisi duduk yang formal selama berjam-jam. Kamu bisa berlatih meditasi mikro kapan saja, misalnya dengan menutup mata dan mengambil napas dalam-dalam selama 60 detik sebelum memulai pekerjaan, atau dengan mengamati aliran napasmu saat menunggu antrean. Keempat, lakukan satu hal dalam satu waktu. Seringkali, kita merasa tertekan bukan karena tugas yang terlalu banyak, tetapi karena kita mencoba melakukan semuanya sekaligus. Saat makan, kita sibuk melihat ponsel. Saat berbicara dengan seseorang, kita juga memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Saat bekerja, pikiran kita malah melayang ke tempat lain. Cobalah untuk benar-benar hadir dalam setiap aktivitas. Jika kamu sedang makan, nikmati setiap suapan tanpa gangguan. Jika kamu sedang berbicara dengan seseorang, dengarkan dengan penuh perhatian. Jika kamu sedang bekerja, fokuslah pada satu tugas sebelum beralih ke tugas lainnya. Kelima, biasakan untuk mengatakan dalam hati, saat ini adalah satu-satunya yang ada. Kapanpun pikiranmu mulai melayang ke masa lalu atau masa depan, ulangi kalimat ini. Saat ini adalah satu-satunya yang ada. Ini akan mengingatkanmu bahwa apapun yang terjadi kemarin sudah berlalu, dan apa yang akan terjadi besok belum tiba. Yang benar-benar bisa kamu kendalikan hanyalah apa yang terjadi saat ini. Saat kita mulai melatih diri untuk hidup di saat ini, kita akan menyadari bahwa sebagian besar stres yang kita rasakan sebenarnya tidak perlu. Kita akan lebih menikmati hidup, lebih hadir dalam setiap momen, dan lebih tenang dalam menghadapi tantangan. Marcus Aurelius pernah berkata, lupakan segala hal lain. Fokuskan dirimu hanya pada saat ini. Setiap dari kita hanya hidup di waktu ini, di momen yang sangat singkat ini. Jadi lain kali ketika kamu merasa cemas atau tertekan, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar hadir di saat ini? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin menjadi kunci menuju ketenangan yang selama ini kamu cari. 7. Lepaskan keterikatan pada hasil. Salah satu penyebab utama stres dalam hidup adalah harapan yang terlalu kaku terhadap bagaimana sesuatu seharusnya terjadi. Kita menginginkan pekerjaan impian, hubungan yang sempurna, atau pencapaian tertentu. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi kita merasa kecewa, frustrasi, bahkan putus asa. Kita begitu terikat pada hasil akhir, seolah-olah kebahagiaan kita bergantung sepenuhnya pada apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana kita atau tidak. Filosofi Stoikisme menawarkan perspektif yang berbeda. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa kita harus fokus pada usaha, bukan pada hasil. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, pernah berkata, tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin dalam apa yang bisa kita kendalikan, lalu menerima apapun hasilnya dengan lapang dada. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengendalikan tindakan kita, tetapi kita tidak bisa selalu mengendalikan hasilnya. Jika kita memahami prinsip ini, kita akan membebaskan diri dari stres yang berasal dari ekspektasi yang terlalu kaku. Bayangkan seorang pelaut yang sedang berlayar di laut lepas. Ia bisa mengendalikan bagaimana ia mengatur layar, bagaimana ia menyesuaikan arah kapal, dan bagaimana ia menghadapi ombak yang datang.
tetapi ia tidak bisa mengendalikan arah angin, badai yang mungkin datang, atau bagaimana laut akan berperilaku. Jika ia terus-menerus khawatir tentang sesuatu yang di luar kendalinya, ia hanya akan membuang-buang energi dan kehilangan fokus. Sebaliknya, jika ia hanya berfokus pada apa yang bisa ia kendalikan, ia akan tetap tenang dan siap menghadapi segala kemungkinan. Begitu pula dalam hidup. Kita bisa memberikan usaha terbaik dalam pekerjaan, tetapi kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan selalu mendapatkan promosi. Kita bisa memberikan kasih sayang dalam sebuah hubungan, tetapi kita tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap bersama kita. Kita bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk sebuah ujian, tetapi kita tidak bisa memastikan hasil akhirnya. Jadi, bagaimana kita bisa mulai melepaskan keterikatan pada hasil dan menemukan ketenangan dalam proses? Ada beberapa cara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ubah pola pikir dari tujuan kaku menjadi niat yang fleksibel. Alih-alih berpikir, aku harus mendapatkan promosi dalam pekerjaan ini. Ubahlah menjadi, aku akan bekerja sebaik mungkin dan tetap terbuka terhadap peluang apapun yang datang. Dengan cara ini, kamu tetap memiliki arah, tetapi kamu tidak membebani dirimu dengan ekspektasi yang bisa berujung pada kekecewaan. Kedua, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku sudah melakukan yang terbaik dalam hal yang bisa kukendalikan? Daripada terus mengkhawatirkan hasil akhirnya, fokuslah pada tindakan yang bisa kamu ambil. Jika jawabannya ya, maka kamu sudah melakukan bagianmu. Jika tidak, lihat apa yang bisa diperbaiki. Ketiga, gunakan mantra sederhana untuk mengingatkan dirimu agar tidak terlalu terikat pada hasil. Misalnya, kamu bisa berkata dalam hati, aku melakukan yang terbaik, sisanya bukan urusanku. Usahaku ada dalam kendaliku, tetapi hasil akhirnya tidak. Aku akan menerima apapun yang terjadi dengan lapang dada. Dengan mengulangi mantra ini, kamu melatih dirimu untuk melepaskan ekspektasi yang tidak realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Keempat, praktikkan sikap penerimaan radikal. Penerimaan bukan berarti menyerah atau tidak peduli. Penerimaan berarti memahami bahwa ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, dan tidak semua hal bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Saat kamu menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku bisa mengubah ini? Jika ya, cari solusinya. Jika tidak bisa, bagaimana aku bisa menerimanya dengan lebih tenang? Dengan membiasakan diri untuk berpikir seperti ini, kamu akan semakin jarang mengalami stres, karena hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kamu ubah. Kelima, lihat setiap kegagalan sebagai pelajaran, bukan sebagai akhir. Seringkali kita terlalu fokus pada hasil, sehingga kita melupakan bahwa dalam setiap kegagalan, ada pelajaran yang bisa diambil. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, alih-alih merasa putus asa, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa kupelajari dari pengalaman ini? Bagaimana aku bisa melakukan yang lebih baik di masa depan? Ketika kita melihat hidup sebagai perjalanan belajar, kita tidak lagi terjebak dalam kekecewaan yang berlarut-larut. Keenam, ingat bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tetapi itu bukan berarti hidup tidak berharga. Kita seringkali berpikir bahwa kita hanya bisa bahagia jika segala sesuatunya berjalan sesuai harapan. Tetapi kenyataannya, banyak momen terbaik dalam hidup datang dari hal-hal yang tidak kita rencanakan. Coba pikirkan, apakah kamu pernah mengalami sesuatu yang awalnya terasa mengecewakan, tetapi akhirnya justru membawa sesuatu yang lebih baik? Apakah ada pengalaman yang tidak kamu harapkan, tetapi justru mengajarkanmu sesuatu yang berharga? Hidup tidak selalu memberi kita apa yang kita inginkan, tetapi hidup selalu memberi kita apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Ketika kita belajar untuk melepaskan keterikatan pada hasil, kita akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Kita tidak lagi dihantui oleh ketakutan akan kegagalan atau kekecewaan, karena kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, dan kita siap menerima apapun yang datang. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan berharap segala sesuatu berjalan seperti yang kau inginkan,
tetapi berharaplah agar kau bisa menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Ini adalah inti dari ketenangan sejati. Kita tidak bisa selalu mengendalikan dunia di sekitar kita, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Jadi, lain kali ketika kamu merasa cemas atau stres karena sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan, ingatkan dirimu sendiri. Aku akan fokus pada usaha terbaikku, dan aku akan menerima apapun yang terjadi dengan lapang dada. Dengan cara ini, kamu tidak hanya akan mengurangi stres, tetapi juga akan menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih bebas, dan lebih bahagia. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak bisa menghindari stres, kita tidak bisa selalu mengendalikan keadaan, dan kita tidak bisa memastikan bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Namun, yang bisa kita kendalikan adalah cara kita merespons setiap tantangan yang datang. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan berasal dari menghindari masalah, melainkan dari mengembangkan pola pikir yang tangguh dalam menghadapinya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoik yang telah kita bahas, mulai dari fokus hanya pada hal yang bisa dikendalikan, melihat stres sebagai kesempatan, melatih ketidaknyamanan, berhenti sebelum bereaksi, berlatih visualisasi negatif, hidup di saat ini, hingga melepaskan keterikatan pada hasil, kita bisa membangun ketahanan mental yang kuat dan menjalani hidup dengan lebih damai. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah latihan, setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh, dan setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Kita tidak bisa selalu memilih apa yang terjadi dalam hidup, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Ketika stres datang, tarik napas dalam-dalam, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini dalam kendaliku? Apa yang bisa ku pelajari dari ini? Bagaimana aku bisa merespons dengan lebih bijaksana? Dengan pola pikir seperti ini, kamu tidak hanya akan lebih tenang, tetapi juga akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh dalam menghadapi kehidupan. Jadi, teruslah berlatih, teruslah bertumbuh, dan jadilah orang yang mampu menemukan ketenangan di tengah badai. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati tidak datang dari dunia luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri.